Selamat bergabung dengan mata kuliah Gender dan Pembangunan. Perkenalkan, saya Ekawati Sriwahyuni akan menjelaskan mengenai pokok bahasan 1 mengenai gender dan pembangunan berkelanjutan. Baik. Pokok bahasan 1, gender dan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa subpokok bahasan, yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan, kemudian dari pembangunan berkelanjutan ke MDGs, kemudian ke SDGs, prinsip-prinsip SDGs, kesetaraan gender, dan kemudian tantangan mewujudkan kesetaraan gender merupakan tantangan prinsip inklusif, berupa tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, tantangan teknis, dan tantangan analitis, dan kemudian akan ditutup dengan ikhtisar. Kita mulai dengan definisi pembangunan berkelanjutan. Bagaimana istilah itu muncul? Pada tahun 1713 ada buku tentang kehutanan yang terbit di Jerman yang memunculkan istilah seperti yang ditulis di situ yang berarti sustain yield, yang dimaknai sebagai jangan memanen lebih dari yang sanggup diproduksi oleh hutan. Kata atau istilah sustainability dalam bahasa Inggris baru muncul pada pertengahan abad ke-19. Kemudian ketika muncul disiplin ekologi, maka sustainability menjadi semakin inklusif, tidak hanya terkait ekosistem biologi, tetapi semua sistem kehidupan. Atau disebut dengan ecological sustainability, yaitu kemampuan ekosistem untuk memelihara fungsi-fungsi esensialnya, termasuk keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pada akhir abad ke-20, makna sustainability bergeser kepada kesadaran akan kebutuhan untuk menggunakan sumber daya secara berkelanjutan dan memunculkan ide pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan secara global. Istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development menjadi terkenal setelah digunakan oleh Komisi Brundtland dalam laporan yang berjudul Our Common Future yang terbit pada tahun 1987. Di dalamnya, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan berkelanjutan mengandung dua prinsip, yaitu pengentasan kemiskinan dan teknologi dan organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya dan lingkungan serta kemampuan biosfer untuk menyerap aktivitas manusia. Teknologi dan organisasi sosial dapat terus dikembangkan untuk terbentuknya era baru pertumbuhan ekonomi, namun kemiskinan bisa menjadi sumber kerusakan ekologi. Dari pembangunan berkelanjutan kemudian ke MDGs dan kemudian ke SDGs. Pada konferensi lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 atau Earth Summit, pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai tujuan menyeluruh oleh semua negara dan menghasilkan rencana aksi global Agenda 21. 10 tahun kemudian dideklarasikanlah Millennium Development Goals atau MDGs. Yang menegaskan komitmen negara-negara untuk suatu kemitraan global untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan menetapkan 8 tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2015. Dalam MDGs, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu tujuannya. Pada tahun 2015, ketika MDGs selesai, PBB mengklaim bahwa telah berhasil mengangkat lebih dari 1 miliar orang keluar dari kemiskinan ekstrim, terutama di Asia, dengan membuat terobosan-terobosan untuk melawan kelaparan, dan juga memberi kesempatan jauh lebih banyak bagi anak-anak perempuan untuk bersekolah dan melindungi lingkungan hidup kita. Tapi beberapa lembaga menganggap bahwa MDGs dianggap gagal karena tidak semua negara dapat mencapai tujuan MDGs. Jumlah orang dalam kemiskinan dan kelaparan bertambah di wilayah Afrika. Tujuan MDGs dianggap hanya sesuai untuk negara-negara selatan yang miskin, dianggap sebagai rencana negara-negara maju yang diberlakukan di negara-negara sedang berkembang tanpa komitmen keuangan, dan tidak ada rasa memiliki MDGs dianggap sebagai keputusan sepihak dari orang dalam PBB saja tanpa cukup berkonsultasi dengan berbagai lembaga lain,
dan tidak menghiraukan isu-isu perdamaian, keamanan, HAM, demokrasi, dan tata laksana pemerintahan yang baik. Kemudian, walaupun dianggap ada kekurangan, tetapi banyak tujuan-tujuan MDGs yang telah berhasil dan baik untuk diteruskan. Maka untuk melengkapinya, dibuatlah suatu program baru, yaitu yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang untuk dilaksanakan pada tahun 2015 sampai 2030. SDGs merupakan agenda dalam dokumen Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development atau Agenda 2030 yang disepakati dalam pertemuan puncak para pemimpin negara-negara anggota PBB, ini termasuk Indonesia, pada bulan November 2015, di mana diharapkan seluruh negara tanpa kecuali dan pemangku kepentingan bergabung bersama dalam aksi kemitraan global dalam mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah yang transformatif dan berkelanjutan demi lestarinya planet bumi. Agenda 2030 dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Kita melihat perbandingan antara MDGs dan SDGs. MDGs ada 8 tujuan dengan 21 target dan 60 indikator. Kemudian SDGs dengan 17 tujuan, 169 target dan 304 indikator. Prinsip-prinsip SDGs, universal, integratif, dan inklusif. No one left behind, baik dari segi subjek penerima manfaat program, proses pelaksanaan, dan jenis program. Meliputi isu-isu yang melintas 3 dimensi pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau kalau di Indonesia diberi istilah pilar pembangunan yang terdiri dari 4, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Jadi ke-17 tujuan nanti akan didistribusikan ke 3 tujuan kalau di PBB, tapi di Indonesia menjadi 4 tujuan. Pendekatannya adalah holistik, di mana tantangan SDGs berlaku bagi seluruh negara, tidak hanya bagi negara berkembang saja. Sebenarnya tantangan utama pembangunan seperti mengatasi perubahan iklim dan mencapai kesetaraan gender tidak hanya melalui tujuan tunggal dalam SDGs, tetapi melalui cara cross-cutting, sehingga dapat menangkap interkoneksitas antar aspek pembangunan. SDGs diputuskan melalui proses inklusif, sehingga semua negara merasa memilikinya dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Keterbukaan dalam perumusan SDGs memungkinkan organisasi masyarakat sipil, agen-agen PBB, dan swasta terlibat sejak tahap drafting dokumen dan menyebabkan mereka terlibat langsung dalam mewujudkan SDGs menjadi aksi nyata. Kesetaraan gender yang tadi sudah dijelaskan, sudah mulai ada pada MDGs, yaitu sebagai tujuan nomor 3, yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana targetnya hanya 1, yaitu menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah. Kemudian pada SDGs menjadi tujuan nomor 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan 9 target dan 14 indikator. Dalam SDGs, pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diletakkan sebagai tujuan tersendiri dan juga bersifat potong lintas atau cross-cutting dengan tujuan-tujuan lainnya. Agenda 2030 memiliki potensi untuk mengubah kehidupan perempuan di seluruh dunia, meskipun tantangannya sangat mengecilkan hati. Dari 17 tujuan 169 target dalam SDGs, terdapat 16 tujuan dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan. Untuk mencapai tujuan 5 saja, terdapat 9 target dan 14 indikator yang harus dipenuhi. 9 target tujuan 5 SDGs adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi kepada perempuan, antara lain, dan Anda bisa membacanya sendiri secara detail nanti di sini ya. Dan kemudian antara lain menghilangkan semua bentuk kekerasan kepada perempuan di wilayah publik atau privat, dan kemudian sampai meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi, terutama Information Communication Technology atau ICT sebagai bentuk pemberdayaan perempuan.
Misalkan ini contoh cross-cutting target terkait dengan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan. Misalkan tujuan 1 adalah menghapus kemiskinan, ada target 1.1 pada tahun 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,9 USD per hari. Dengan indikator indikatornya beberapa ya, jadi ini yang indikator 1.1 merupakan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional atau 1,9 dolar Amerika per hari. Kemudian target 1.2 pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional dengan indikator 121 bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Artinya adalah target 1.1 adalah target dari tujuan 1 yaitu menghapus kemiskinan, tetapi indikatornya memerlukan informasi terkait jenis kelamin. Jadi di sini istilahnya adalah cross-cutting issue, di mana kita melihat bahwa perempuan juga bisa dilihat dari tujuan pertama yaitu menghapus kemiskinan dan juga 16 tujuan yang lainnya. Nah, apa tantangan mewujudkan kesetaraan gender? Ini merupakan tantangan prinsip inklusif sebetulnya. Misalkan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan, itu kita melihat bahwa ekstraksi berlebihan sumber daya alam, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan telah menurunkan kualitas penghidupan jutaan laki-laki dan perempuan, terutama di negara berkembang dan kelompok masyarakat rentan. Ekonomi global dan yang bergerak cepat dan kebijakan ekonomi ortodoks terus memperdalam ketidaksetaraan dan mendorong orang-orang makin ke belakang. Pengistimewaan dan politik berbasis ketakutan memperdalam perbedaan sosial dan konflik dan ketidakstabilan meningkat sehingga jutaan orang terpaksa pindah karena konflik dengan kekerasan dan menjadi malapetaka kemanusiaan. Di tengah gejolak sosial, ekonomi, dan politik, tidak hanya kesetaraan gender berada di luar jangkauan, tapi hak asasi perempuan menghadapi resistensi baru dari berbagai bentuk konservatisme. Ruang sipil menyusut dan pejuang hak asasi perempuan menghadapi ancaman dan persekusi baik dari negara atau aktor-aktor di luar negara. Ketidakadilan gender masih terjadi di mana-mana dan progres sosial mengalami stagnasi. Catatan PBB pada tahun 2014 masih ada 52 negara dari 195 belum menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konstitusi. Ketidaksetaraan yang dihadapi seorang perempuan sudah dimulai sejak lahir dan seterusnya sepanjang hidupnya. Di beberapa negara, bayi perempuan tidak dikehendaki kelahirannya sehingga kehilangan akses kepada pelayanan kesehatan atau gizi yang baik yang menyebabkan tingginya tingkat mortalitas bayi perempuan. Ketika usia remaja, perkawinan anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Ketika dewasa, perempuan kehilangan akses pekerjaan yang baik karena pendidikan yang rendah. Dengan kondisi dan situasi demikian, adakah yang dapat dicapai dari tujuan 5 SDGs? Pada kenyataannya, tanpa perubahan yang cukup berarti dalam isu-isu struktural sebagai akar ketidaksetaraan gender, membuat tujuan 5 SDGs akan sulit dicapai. Untuk mengurangi pengaruh isu-isu struktural yang menghambat tercapainya kesetaraan gender, maka banyak yang berharap prinsip inklusif atau no one left behind menjadi kenyataan bukan sekedar retorika belaka. Namun demikian juga ada tantangan teknis. Agar capaian SDGs terukur, maka setiap tujuan SDGs telah dilengkapi dengan target-target dan indikator tertentu. Apa yang dapat diukur akan dapat diselesaikan. Artinya semua yang akan dikerjakan, target-target harus dapat dikuantifikasi agar penyelesaiannya dapat diukur. Apakah kita siap dengan data statistik untuk mengukur capaian SDGs, terutama tujuan 5 dan isu-isu cross-cutting gender? Data statistik seperti apa yang harus disediakan? SDGs dengan 231 indikator diharapkan akan dapat mendorong munculnya data statistik yang lebih komprehensif yang mewakili semua orang sehingga prinsip inklusif terpenuhi.
Selain tantangan teknis, juga ada tantangan yang lain, dan ini yang lebih penting, ya sangat penting, adalah bagaimana kita memaknai capaian SDGs. Dari data statistik yang tersedia, apakah sesuatu yang menunjukkan tren kemajuan akan menggambarkan realita yang sesungguhnya? Misalkan, jumlah anggota parlemen perempuan meningkat jumlahnya, apakah akan menjamin bahwa akan mengurangi ketidaksetaraan gender di berbagai aspek kehidupan lainnya? Apakah jumlah sarjana perempuan yang makin banyak akan menjamin pekerjaan lebih baik bagi perempuan? Nah, demikianlah SDGs dan gender. Ya, secara ringkas, SDGs dengan kelengkapan target dan indikatornya dapat digunakan sebagai kontrol kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan KKG, serta memperkuat inklusi sosial dalam setiap perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, serta pembiayaan program pembangunan. Tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs adalah isu-isu struktural yang menguatkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip inklusif dalam SDGs diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi tekanan struktural tersebut. Pencapaian target-target SDGs disertai dengan indikator yang terukur secara kuantitatif, sehingga diperlukan ketersediaan data statistik yang dipilah menurut gender dan aspek-aspek yang menyebabkan ketidaksetaraan. Selain statistik yang baik, harus juga dipahami makna angka tersebut, apakah hanya statistik atau suatu realitas. Berikut adalah beberapa referensi yang kami pakai untuk menyusun pokok bahasan 01 tentang gender dan pembangunan berkelanjutan. Anda semua, saudara semua bisa membaca sendiri secara langsung ya untuk mendalaminya dari berbagai sumber ini dan dapat ditemukan di internet. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah penjelasan tentang pokok bahasan 01 mengenai gender dan pembangunan berkelanjutan pada mata kuliah gender dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.